Wailun, celakalah, likulli affakin, bagi setiap pendusta, asimin, yang banyak melakukan dosa. Yasma'u ayatillah, yang mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, tutla alaihi, yang dibacakan kepadanya, summa yusirru mustakbiran, kemudian ia menjadi takabur, ka'allam yasma'ha, seolah-olah ia tidak pernah mendengarnya. Fabashirhu, maka berikan ancaman kepada orang itu, bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Wa idza alima min ayatina, dan apabila ia mengetahui firman-firman kami, ayat-ayat kami, syai'an, sedikit saja, ittakhadhaha huzwa, ia jadikan ayat-ayat itu perolok-olokan. Ulaika, mereka itulah, lahum, baginya, azabum muhin, siksa yang menghinakan. Min waraihim, di depan mereka, jahannamu, neraka jahanam. Wala yughni anhum, dan tidak ada manfaat bagi mereka, maka sabu, apa yang mereka telah usahakan, syai'an, sedikit pun, wala mattakhadhu min dunillahi auliya, dan tidak ada manfaatnya apa yang mereka jadikan selain Allah itu sebagai penolong. Walahum adzabun azim, bagi mereka siksa yang amat besar. Hadza hudan, Quran ini adalah petunjuk. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, adapun orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat atau firman-firman Tuhan mereka, lahum, baginya, adzabum min rijzin alim, siksaan dari siksaan-siksaan yang amat pedih. Ini paket komplit. Ada adzabun muhin, ada adzabun alim, ada adzabun azim. Jadi ini komplit sekali. Ada siksaan yang menghinakan, ada siksaan yang pedih, dan ada siksaan yang berat. Kalau dalam sebuah paket itu, ini adalah paket yang komplit. Ada yang paket hemat, kan begitu ya. Ini paket yang komplit sekali, dan semuanya mengerikan. Wa'idul mukadzibin bi ayatillah wa jazaohum, ini adalah ancaman bagi orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah dan balasannya. Setelah Allah menerangkan berkaitan dengan penjelasan tentang ayat-ayat dan kekuasaannya bagi orang kufur, serta menjelaskan bahwasanya jika mereka itu tidak beriman, kemudian setelah firman Allah itu dikemukakan, maka firman yang mana lagi yang akan mereka ikuti itu? Kalau yang firman Allah ini tidak mereka imani, lalu mereka mau beriman kepada firman siapa? Kepada firman siapa? Ternyata mereka memilih firman berhala misalnya. Setelah Quran atau setelah kitab suci, kira-kira kitab mana lagi yang akan mereka yakini? Oleh karena itu, wailul likulli affakin asimin. Affak itu dari ifkun. Ifkun itu adalah kidbun. Hadisul ifki, cerita bohong. Affak itu pembohong.
pangkeheul-keheulna kanu sok ngabohong. Tapi tidak terasa dan tidak sadar bahwa dirinya itu tukang bohong. Sakitu manehna tukang bohong, dibohongan mah anger we deui. Ngambek. Dia itu tukang bohong, tapi dibohongi orang itu marahnya luar biasa. Padahal manehna itu tukang bohong. Ternyata hancurnya sebuah negeri itu akibat para pembohong. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kepercayaan itu tidaklah mudah. Para sahabat tidak ada yang berani dusta, baik di depan Nabi maupun di belakangnya. Karena Nabi yang membangun itu. Ternyata lembaga-lembaga pendidikan itu sudah banyak yang memiliki keterampilan. Selepas dari lembaga pendidikan itu keterampilannya begitu hebat. Tapi ketika karakternya, akhlaknya, lulusannya semua pendusta, pabrik itu habis. Jadi sebetulnya keterampilan itu bisa diasah. Kemampuan itu bisa secara pelan itu bisa bisa ditanamkan. Tapi ketika orang ini karakternya pendusta, tukang bohong, itulah istri itu paling tidak suka kalau suami berbohong. Bari si istri nage tukang bohong deh. Keheul atuh cenah da ngabohong wae ka abdi teh gitu. Ari mama asak bohong kitu, saha kakapeungan. Bohong itu jangankan dari seorang pemimpin, dari seorang yang biasa-biasa saja pun itu memadaratkan. Oleh karena itu Quran, hadis itu menyatakan bahwa orang yang betul-betul jujur itu, pedagang jujur saja itu mendapatkan apresiasi. At-tajirus saduq, pedagang yang jujur itu kelak akan bersama para nabi. Nabi itu pernah lewat ke satu tumpukan makanan yang diperjualbelikan. Terlihat bahwa tumpukannya itu kurma itu kering. Lalu Nabi mengambilnya dari dalam. Ku Nabi mah dikodok we. Begitu diambil yang dari dalam, kata Nabi, ini apa? Itu kena hujan ya Rasulullah. Temongkeun atuh. Tong deui temongkeun teh nu badagna we wungkul ari dukuh tah. Jualan dukuh teh pan tingalikeun teh nu baradagna we. Begitu dirau, begitu kerma aduh batina saeutik turug-turug deui ditambahku siga kitu, aduh di dunia teu kabagean, di akhirat ya menghadapi persoalan. Pedagang yang jujur itu kelak akan bersama-sama dengan Rasul. Akhir-akhir ini ada viral ya di media sosial. Ada seorang yang pura-pura menjatuhkan uang 100 juta, lalu ada seorang anak pemulung kemudian mengembalikan uang tersebut. Ketika ditanya, "Mengapa?" katanya, "Kamu tidak ambil. Ini kan bukan hak saya." Jika kolot wae cenah budak teh. Budak nawe budak kolot nawe teh kitu. Jadi kejujuran itu memang adalah sesuatu karakter yang bisa membangun sebuah bangsa yang baik gitu. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian itu jujur.
Karena dengan kejujuran itu akan menuju kepada kebaikan, mengarah kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albirru itu akan mengarah ke surga. Itulah albirru atau al-asidqu wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan dusta itu akan mengarah kepada kejelekan. Wal fujur yahdi ilan nar. Fujur itu akan mengarah kepada neraka itu. Akan mengarah ke neraka. Inilah pesan dari Nabi. Wailul likulli affakin asimin. Celakalah bagi setiap pendusta dan asim. Asim itu dari kata ismun. Ismun itu dosa. Asim pelaku dosa. Asim pelaku dosa. Ada sebuah doa, ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa. Wal maghram, dan dari utang yang melilit. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa. Alim abdi teh melakukan dosa teh. Aku berlindung, sehingga setiap kali mau melakukan dosa selalu saja ada penghalang. Ada yang menghalangi. Wal maghram, dan dari terlilitnya utang. Sebab ketika seorang itu ditagih utangnya, merasa dihinakan, padahal diselamatkan. Begitu. Dihinakan itu ketika ditagih kemudian tidak ada. Begitu. Apa yang dimaksud dengan afak, asim, yasma'u ayatillah tutla alaihi lam yusirru mustakbiron ka'allam yasma'ha. Pendosa dan pendusta itu yang mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang dibacakan kepadanya, kemudian ia menolak seolah-olah ia tidak pernah mendengarnya. Nah, ini istilah bahasa Sunda mana? Nganglas. Nganglas. Keheul kasih etata. Nganglas gitu. Padahal sudah tahu, sudah dibacakan. Begitu ternyata didesak, betul kamu doka atuh. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah ia tidak pernah mendengarnya. Anda kenal si anu? Tidak. Aduh, kapan si eta teh idek lihar di urang? Tapi begitu di pengadilan dia mengatakan, saya tidak mengenal orang itu. Coba bagaimana itu? Inilah bahayanya dusta itu. Sehingga sumpahnya pun bisa palsu itu. Tapi silakan, dia itu berdusta. Ketika dia berdusta satu kali, maka akan ada dusta-dusta berikutnya. Oleh karena itu lebih baik dan lebih ringan itu jujur. Jujur we, moal aya pangringan-ringan. Tapi mengapa orang begitu mudah melakukan dusta padahal resikonya berat? Kenapa orang begitu mudah dusta? Yasma'u ayatillah, ia dengar firman-firman Allah, tutla alaihi, ketika dibacakan kepadanya, tapi summa yusirru mustakbiran, kemudian ia sombong. Orang sombong itu kan batrul haqqi, menolak kebenaran. Nu sombong mah sanes nu tarananya, tapi yang menolak kebenaran, nolak Al-Quran, itu adalah orang yang sombong, takabur. Aba was takbaro wa kana minal kafirin. Dia menolak dan sombong. Kalau kita tidak mau mengikuti kebenaran,
Lalu apa yang akan kita ikuti? Kebenaran mana yang akan kita ikuti? Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Kalau hak ini tidak kamu ikuti, berarti yang kamu ikuti adalah kesesatan. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran itu tidak kamu ikuti kecuali kesesatan. Kalau Quran ditolak, lalu kesesatan apa yang akan mereka ikuti? Tidak akan ada kebenaran yang kamu ikuti setelah Quran itu kecuali seluruhnya itu adalah kesesatan. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka ancamlah dia dengan siksaan yang pedih. Ia mah pedih, perih itu jenisnya itu. Nanti ada lagi adzabum muhin, siksa yang menghinakan. Wa idza alima min ayatina syai'an, nah yang tadi itu mendengar firman Allah kemudian dia menolaknya. Arinu ieu mah begitu dia mengetahui firman-firman Allah, ittakhadhaha huzwa, ia menjadikan firman-firman Allah itu, ayat-ayat Allah itu permainan. Ketika turun ayat inna syajarataz zakum ta'amul asim, pohon zakum itu adalah makanan orang-orang yang berbuat dosa, kata Nabi. Ternyata Abu Jahal membawa kurma dan membawa keju. Tazaqqamu, tak iya cenah ye zakum urang mah ye. Silakan makan cenah zakum-zakum. Itu kan apa namanya? Melecehkan, meledek, huzuan, ya. Huzuan. Ulaika lahum adzabum muhin. Bagi mereka itu siksaan yang amat pedih. Ternyata Abu Jahal memang nasibnya itu ya dihinakan. Di dunia saja dihinakan. Ia mati di perang Badar. Dan ia kelak tentu saja akan mendapatkan siksaan yang menghinakan sebagaimana yang Allah telah janjikan. Dari sejak tahun baru ini ya, masuk 2021 ini, saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, ya secara bergantian itu terus saja mendapatkan dan tertimpa musibah. Secara pribadi juga secara jama'i, tentu kita ya turut berduka cita. Bagaimana secara terus-menerus bergantian terjadi di Mamuju, di Majene, ada banjir, kemudian juga ada gempa. Termasuk akhir-akhir ini di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, itu kan sungai di sana itu besar-besar. Ada sungai Barito, ada sungai Mahakam. Mahakam di Kalimantan Timur. Barito itu di Kalimantan Tengah ya, sampai ke Kalimantan Selatan. Dan ternyata banjirnya luar biasa. Dulu itu tidak ada banjir. Mengapa tidak ada banjir? Karena di hulunya itu memang banyak pohon-pohon. Kemudian hutan-hutan itu demikian terawat. Sekarang sudah gundul seperti itu, air seakan-akan tidak ketahan. Ya, tidak betul-betul tertahan. Mengapa terjadi longsor? Akibat pohon itu tidak lama berdiri. Ada pohon itu, tentu saja tanah itu menjadi
tertahan dengan akar-akar yang demikian kuat. Jadi sepertinya tidak merasa berdosa kalau seorang menebang pohon. Gara-gara pohon ini ditebang, ada seorang orang tua kemudian mewariskan sebidang tanah. Lalu dia mewanti-wanti, itu jangan kamu tebang pohon perdu itu. Pohon perdu itu yang mengelilingi kebun tersebut. Bukan tidak mau dipagar dengan pagar besi, tapi pohon perdu ini bisa mengusir ular, bisa mengusir binatang-binatang. Yang binatang-binatang itu enggan kalau ya melewati pohon tersebut. Begitu orang tuanya meninggal, wah ternyata mentang-mentang ya punya ilmu tentang modernisasi, akhirnya digantilah dengan bukan hanya dengan pagar kayu tapi justru dengan atau bambu, tapi dengan pagar besi. Apa yang terjadi? Justru tanaman-tanaman yang ditanam di dalamnya itu, di dalam kebun itu habis, itu tidak pernah bisa didapat hasilnya. Nah ini kadang-kadang wasiat orang tua itu tidak dipegangnya. Inilah ka'allam yasma'ha, seolah-olah ia tidak mendengarnya. Seolah-olah ia tidak mendengarnya. Atau ittakhadhaha huzwan. Tuh cenah kolot baheula mah jika kitu disengsirikeun ku badak ayeuna teh. Padahal waduh, ternyata ketika diamati paingannya kolot baheula kieu da geuning kieu. Tapi tidak sedikit orang mencibir, nyinyir terhadap perilaku orang tua terdahulu. Padahal al-muhafadzah 'alal qadimis salih, menjaga, merawat sesuatu yang terdahulu yang maslahat, wal akhdhu bil jadidil aslah. Nu baheula ku urang dijaga anu memang aya kamaslahatan mah. Tapi nu ayeuna nu leuwih hade yang lebih maslahat tentu kita ambil. Nu itu dijaga, nu ieu nu pangmaslahatna ku urang kita ambil. Mestinya seperti itu. Tidak usah kita melepaskan begitu saja. Kita rawat, kita jaga kalau memang di situ ada kemaslahatan. Miwaraihim jahannam, di depan mereka itu neraka jahannam. Di sini ada kata waro. Waro itu sebetulnya di belakang. Tentu yang dimaksud di belakang di sini, di belakang ajal. Ajal hari ini, nah di belakangnya itu kan akan disiapkan hisaban. Cuman ya itu pada tujuannya itu adalah dia akan menghadapi begitu. Di hadapan mereka itu jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu, wala yughni anhum ma kasabu, dan tidak akan ada gunanya dari mereka itu apa yang mereka usahakan. Syai'an sedikit pun. Apa yang mereka kerjakan sama sekali tidak akan ada manfaat. Moal aya manfaatna. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, apalagi apa yang mereka jadikan selain Allah itu penolong. Minta tolong ka patung nage tidak bisa, ya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau seorang minta tolong itu kepada orang yang betul-betul yang akan memberikan pertolongan, kira-kira nanti di akhirat itu siapa yang akan bisa memberikan pertolongan? Saha nu tiasa nulungan? Di dunia saja kalau kita meminta tolong itu kepada orang yang kita yakini bahwa dia akan siap memberikan pertolongan dan betul-betul memiliki
kemampuan untuk menolong. Begitu. Kalau kita mau mengambil pegangan, itu mesti kepada yang kuat. Nu dirawel teh harus memberikan kekuatan. Ini kita memegang pada pegangan yang rapuh gitu. Bagaimana mungkin seorang bisa ditolong? Oleh karena itu kata orang tua, lamun banjir entong katengah cenah jam. Kasisi ari di sisi mah aya tunggul, aya jukut. Tapi lamun di tengah, tuluy ngangkleng ka laut. Itu luar biasa sebetulnya. Matak lamun usum banjir cenah entong ka tengah. Kasisi. Aya tunggul, aya jukut-jukut garing. Artinya bahwa kita tidak akan terus terbawa jauh. Tapi kita akan berpegang ya pada pegangan-pegangan yang sekiranya bisa menolong. Sehingga ketika banjir itu surut, kita tetap berada di situ. Nah, dalam situasi-situasi di mana kebohongan, dusta itu merajalela, kita harus punya pegangan. Kemana ya? Ya karena tunggul ya, karena jukut. Kasih tong di tengah gitu ya. Sebab kalau di tengah itu bisa ka laut, cenah atuh kitu mah. Palid ka laut. Itulah filosofi seorang yang ingin selamat. Mun urang hayang salamet tong dituturkeun cenah. Bohong-bohong, dusta-dusta seperti itu. Ya. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya walahum adzabun azimun. Bagi mereka siksa yang amat berat. Tah ieu mah siksa anu wadag. Siksa anu wadag. Sakingku besar itu kan begitu. Ya, siksa yang amat besar ya. Itu digambarkan seperti itu. Hadza Quran ini hudan, petunjuk. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim. Adapun orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka, lahum adzabun min rizqin alimin. Baginya siksa dari siksaan yang amat pedih. Jadi bisa dibayangkan, untung orang gaduh ayat Quran sehingga langkah-langkahnya jelas. Firman-firmannya bisa kita jadikan pegangan. Dan jika kita tidak diberikan tuntunan seperti Quran ini, kita tidak akan sanggup hidup. Mau sanggup hidup, pasti saja dalam situasi seperti ini kita sulit menghadapi situasi. Siapa yang mesti diikuti? Saha nu tiasa dituturkeun teh saha wae? Siapa yang mesti diikuti? Kata-katanya diikuti, perilakunya. Sulit sekali. Hese milari tuturkeuneun. Teh sulit sekali untuk mengikuti yang kita jadikan sebagai panutan. Ada orang memberikan nasihat seperti ini, manehna ge geuning teu kitu deui. Ya. Ada orang mengatakan, "Ustaz, apakah kita ini yakin dengan seperti ini kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat?" Jawabna, teu yakin mah moal dipigawe. Teu yakin mah tuh urang moal dipaju, kanggo naon? Untuk apa kita berkumpul? Subuh-subuh kudu ngarariung urang, dar kudu maca ayat ieu. Teu naonan ai teu yakin mah. Mending ngarengkol, mending ngagojod, tapi semua itu kita tinggalkan untuk membaca ayat-ayat Quran yang bisa kita jadikan pegangan dan pimpinan agar kita mendapatkan keselamatan. Mana dusta, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang mesti kita kerjakan dan mana yang mesti kita jauhkan.
jelas dengan ayat-ayat Quran teh. Nu ieu entong, nu ieu pek, nu ieu entong, nu ieu pek. Itu dengan seperti itu saja orang mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Keun we da urusan jihad sanes urusan wani jeung henteu. Tapi itu adalah kewajiban dan setiap hari pun kita tetap berjihad. Apa jihad itu? Menuangkan seluruh kemampuan untuk menghadapi musuh. Musuh teh aya dina diri urang, musuh hawa nafsu, musuh setan. Itu dak hayang mah amek-amekan. Nah cenah nyaeta ku syarat segala rupa. Covid itu kan kosong piduiteun. Aya-aya wae orang Sunda malah. Wallahu a'lam bishawab.